Bersama-sama kita berdoa. Ini kerinduan kami ya Tuhan, jikalau kami boleh bersama-sama diberikan satu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang boleh memberikan kepada kami iluminasi, pencerahan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami juga boleh dimampukan oleh Roh-Mu untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke depan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, hari ini kita akan bersama-sama membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Hari ini kita belajar dan juga seluruh gereja di dunia memperingati hari Pentakosta pada hari ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kita belajar dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta merupakan salah satu daripada 5 peristiwa besar yang unik dan tidak bisa diulang sekali lagi di dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Dimulai dari inkarnasi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kemudian dia masuk di dalam pelayanan, dia dibaptis, kemudian dia ditangkap, dia mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari, dia naik ke surga. Namun sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu janji penghiburan kepada murid-muridnya. Bahwa di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya mereka menunggu. Karena Tuhan Yesus memberikan satu janji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Murid-murid sedang menunggu apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Maka ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita juga diingatkan, kita belajar. Murid-murid yang sedang menanti, yang menunggu, maka mereka bukan menunggu di dalam satu penantian yang tanpa sesuatu yang tanpa arti. Tetapi mereka sedang menunggu sehingga mereka menjadi stand firm dan standby. Mereka menunggu dengan tepat. Mereka mengingat kembali apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perkatakan, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Sehingga di dalam bagian itulah murid-murid terus menanti dan menunggu satu waktu. Sekalipun kita tidak tahu mungkin di antara murid-murid sedang menanti berapa lama. Entah itu 1 hari, 2 hari, sampai kepada hari Pentakosta itu. Di mana satu perayaan 7 minggu setelah Paskah.
Maka di situ murid-murid sedang menanti dan merindukan akan kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Ini menjadi sebuah hasrat yang sangat dalam bahwa murid-murid itu sedang mau menanti apa yang Yesus janjikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menanti, menunggu, ini memang adalah sebuah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Mungkin membosankan, mungkin melelahkan, karena mungkin kita juga salah di dalam menunggu, menanti sesuatu. Tetapi murid-murid sedang menanti sesuatu yang pasti. Kerinduan yang mendalam akan kehadiran daripada Roh Kudus. Nah, ada seorang perempuan yang bernama Margaret McCallum. Ketika suaminya meninggal, dia tetap mempunyai satu kerinduan untuk mengingat akan kasihnya kepada sang suami. Maka Margaret McCallum, dia selalu hampir setiap hari pergi ke salah satu stasiun MRT yang ada di kota London. Maka dia datang menghampiri stasiun MRT itu bukan untuk naik kereta. Tetapi di situ dia datang, dia menunggu untuk kereta itu datang di stasiun tersebut. Dan dia ingin mendengar satu suara. Hanya mendengar satu suara. Ketika kereta itu datang dan berhenti di stasiun tersebut, dan ketika kereta itu membuka pintunya, ada satu voice announcer yang berbunyi, "Mind the gap." Kalau kita pergi ke MRT, biasanya kita selalu mendengar satu suara, ya. Perhatikan langkahmu, ada satu jarak. Mind the gap. Ini seolah-olah ketika Margaret McCallum ini, dia mendengar suara itu, suara yang dinanti-nantikan itu. Mengingatkan dia, ini adalah suara rekaman suami saya. Di speaker itu dia terdengar selalu suara, mind the gap, mind the gap. Bagi dia, suara itu mengingatkan dia bagaimana dia selama hidup bersama-sama dengan suaminya yang bernama Oswald Lawrence. Dia mengingat kembali betapa suaminya mencintai dia dan dia juga mengasihi suaminya. Dan bagi dia, suara itu adalah suara yang paling merdu yang pernah dia dengar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkomunikasi dengan teman kita, sahabat kita, pasangan kita, suami atau istri, atau dengan anak-anak kita, ketika kita mendengar suara mereka di telepon, bagaimana reaksi kita? Apakah kita betul-betul ingin ngobrol panjang kepada mereka, orang-orang yang kita kasihi, atau kita cepat-cepat untuk menutup telepon kita? Gimana? Ya, ada apa? Oke, ya sudah ya, tutup. Atau kita seperti orang yang sedang jatuh cinta. Siapa yang lagi pacaran? Yang lagi pacaran? Ayo ngaku. Kalau telepon kekasihnya gimana? Oke, sudah ya, oke. Cuman 1 menit, saya nggak yakin. 2 jam itu rasanya cuma 2 menit. Lama sekali begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah para murid menanti satu kerinduan yang sangat dalam akan janji Tuhan Yesus, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus itu ke atas mereka. Maka pada hari Pentakosta itu, mereka menerima Roh Kudus itu ke atas mereka. Nah, pertanyaannya bagi kita, apa dampak dan signifikansi daripada turunnya Roh Kudus bagi kita hari ini? Apa dampak dan signifikansinya ketika Roh Kudus itu hadir dan turun ke dalam dunia ini, dan apakah itu akan memberikan sebuah kebangunan rohani yang besar bagi pertumbuhan iman kita setiap harinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon, dia mengatakan bahwa tanpa Roh Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Tuhan, kita tidak mungkin mengenal siapa itu Kristus. Tanpa Roh Tuhan, kita tidak mungkin mengenal akan jalan keselamatan. Tanpa Roh Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa kita itu seperti kapal yang hanya diam, yang tidak ada angin yang bertiup. Yang kapal itu hanya tetap ada di situ. Dan kita menjadi orang yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta, turunnya Roh Kudus, seharusnya membuat kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang tertidur, yang rohaninya stagnan, yang rohaninya tidak mengalami sebuah pertumbuhan, seharusnya menjadi bangkit. Dia bangun.
Turunnya Roh Kudus seharusnya membuat orang Kristen yang tidak lagi mencintai dosa, tetapi dia selalu semakin mencintai Tuhan. Hidupnya terus-menerus mengalami sebuah pertobatan setiap harinya. Ketika Roh Kudus itu turun, maka bagi orang Kristen yang mungkin mereka adalah orang-orang yang ragu, bertanya-tanya, mereka yang mempertanyakan akan imannya, mereka yang sedang mempertanyakan apakah betul-betul Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Maka ketika Roh Kudus itu turun, bagi orang Kristen, mereka harusnya semakin beriman. Mereka semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat dan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu ketika kita memperingati hari Pentakosta hari ini, biarlah kita boleh belajar apa yang menjadi inti atau arti yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Roh Kudus itu turun dan kita juga boleh mengalami sebuah kebangunan rohani. Maka di dalam bagian ini, perikop yang tadi kita baca, kita bisa mempelajari bahwa ketika Roh Kudus itu turun, hadir di dalam dunia, turun ke atas murid-murid, dan memberikan sebuah kebangunan yang besar dari permulaan, dari hari Pentakosta sampai dengan hari ini dan seterusnya. Maka seharusnya kehadiran Roh Kudus itu adalah menyatukan seluruh umat percaya di segala abad dan di segala tempat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Lukas memulai bagian Kisah Rasul pasal yang kedua di dalam ayat yang pertama, Lukas memberikan satu kalimat yang sangat jitu sekali. Satu kalimat yang sangat tepat sekali. Bahwa dia katakan ketika tiba hari Pentakosta. Bukan hari yang lain. Bukan hari yang lain. Tetapi ketika hari Pentakosta ini menjadi sebuah titik mula yang sangat penting. Yang Lukas sebagai penulis kitab Kisah Rasul ini, dia mau menunjukkan, menekankan bahwa ketika tiba hari Pentakosta itu, dia mau menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam karya keselamatannya kepada umat manusia yang berdosa ini, sudah dilakukan dan sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Maka disinilah Lukas di dalam tulisannya, ketika tiba hari Pentakosta itu, di mana semua orang-orang percaya, khususnya orang-orang Yahudi, mereka yang berasal dari luar Yerusalem, baik itu mereka yang ada di Yudea, di Samaria, bahkan di kota-kota atau di luar negeri, mereka berkumpul di Yerusalem, mereka datang beribadah, bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka ketika hari Pentakosta itu menjadi satu momen yang tepat di mana Tuhan berkarya. Jikalau kita melihat di dalam peristiwa bagaimana manusia memberontak kepada Tuhan ketika di awal kitab Kejadian, maka manusia adalah manusia yang sudah berdosa ini memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan. Mereka merasa tidak butuh Tuhan. Mereka ingin mencapai langit, maka mereka mendirikan menara Babel. Tetapi usaha manusia itu akhirnya menjadi sia-sia. Tuhan mengacau balaukan mereka dengan mengacaukan bahasa mereka, mencerai-beraikan mereka. Tetapi ketika hari Pentakosta itu, di mana orang-orang berkumpul dari berbagai suku, bangsa, bahasa, mereka berkumpul bersama-sama dan Tuhan ingin menyatukan mereka kembali. Maka di sini adalah kita mengerti ketika hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun. Tuhan ingin menyatukan seluruh umat percaya di segala abad, di segala tempat. Sehingga mereka bisa mengerti dan mengenal apa yang telah Allah kerjakan di dalam karya keselamatannya melalui Yesus Kristus. Sehingga melalui hari Pentakosta itu tidak ada lagi yang namanya batasan. Roh Kudus bekerja menembus semua batasan-batasan yang ada. Baik itu suku, bahasa, bangsa, gender, usia, status sosial, maupun yang lainnya. Maka disitulah Tuhan menyatukan seluruh umat percaya supaya mereka bisa mengerti akan karya keselamatan Yesus. Roh Kudus yang hadir itu memberikan sebuah kebangunan rohani yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Timothy Keller, dalam tulisan sebuah buku yang dia tulis, yaitu yang berjudul The Reason for God,
Dia mengatakan begini, kebangunan rohani adalah ketika Roh Kudus itu menggerakkan banyak orang secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk bertobat dari dosanya dan menemukan kehidupan baru di dalam Kristus. Inilah yang Roh Kudus kerjakan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rindukan kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi bersama dengan Allah Roh Kudus? Rindukan kita adalah orang-orang yang terus mengalami sebuah kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang terjadi di Yerusalem pada waktu hari Pentakosta tidak bisa diulangi kembali. Tetapi Roh Kudus itu terus bekerja sampai dengan hari ini. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 8 Februari 2023 di Chapel Asbury University terjadi sebuah kebangunan rohani yang tidak direncanakan. Di chapel itu adalah satu chapel yang sederhana, satu chapel di mana setiap mahasiswanya setiap minggu mereka melakukan ibadah, memuji Tuhan, berdoa. Tetapi pada tanggal 8 Februari 2023, kurang lebih setahun yang lalu, setelah ibadah itu selesai, belasan mahasiswa tidak meninggalkan ruangan itu. Mereka tetap diam di sana, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Maka ada orang-orang yang melihat itu menjadi ikut di dalamnya. Sehingga kebaktian itu terus bertambah dan bertambah. Sehingga akhirnya kampus-kampus yang lainnya pun ikut berbondong-bondong menghadiri daripada kampus atau chapel daripada Asbury University ini. Dan kebaktian itu terus diadakan setiap harinya berminggu-minggu lamanya. Dan bahkan beberapa artis juga ikut di sana, berbagian di situ. Dan bahkan juga orang-orang dari berbagai belahan dunia yang lainnya juga mau melihat akan sebuah fenomena ini. Dan akhirnya para rohaniwan yang ada di sana, mereka menyaksikan bahwa ketika peristiwa kebangunan rohani yang terjadi di Asbury University, mereka mengatakan bahwa di sini itu tidak ada yang namanya sebuah selebritas. Tidak ada yang namanya superstar. Tetapi ketika ibadah ini berlangsung, yang ada hanyalah Yesus saja. Hanya Yesus Kristus yang diagungkan, yang ditinggikan. Dan salah satu profesor Asbury, dia juga menyaksikan bahwa kami menyaksikan sebuah karya Tuhan yang mengejutkan. Sebuah karya Tuhan yang mengejutkan. Ini adalah sebuah extraordinary ministry. Ini adalah sesuatu yang Tuhan lakukan khusus di tempat itu. Nah, kita juga rindu jikalau gereja kita terjadi sebuah kebangunan rohani dari setiap jemaatnya. Roh Kudus telah dicurahkan kepada murid-murid pada hari Pentakosta. Dan ini sesuai dengan apa yang Yesus janjikan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi. Dan pencurahan Roh Kudus ini pada hari Pentakosta menjadi tonggak sejarah bagi kelahiran gereja dan penyebaran Injil di seluruh dunia. Jadi hari ini gereja merayakan ulang tahunnya. Sebagaimana Roh Kudus turun pertama kali pada hari Pentakosta. Dari sini kita juga belajar bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terdiri dari berbagai macam latar belakang kehidupan kita. Kita mungkin berasal dari berbagai daerah, kita berbagai suku bahasa yang berbeda, kita punya bahasa ibu masing-masing, kita punya suku masing-masing, tetapi ketika kita hadir di dalam ruangan ini, kita telah disatukan di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada umat percaya, bahwa Dia akan menyatukan seluruh umat percaya itu di segala tempat, di segala abad, sampai kepada kita hari ini dan juga di masa yang akan datang. Ini adalah sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa bagi kita. Nah, kemudian kita melangkah di bagian berikutnya. Ketika Roh Kudus itu bekerja menyatukan seluruh umat percaya di Yerusalem dan di berbagai tempat yang lainnya, maka mereka murid-murid yang ada di sana, mereka yang telah menerima karunia Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, maka di situ mereka tidak berdiam diri.
Maka di situ mereka mulai bergerak melakukan pemberitaan Injil. Mereka keluar, murid-murid bukanlah murid-murid yang hanya terpaku, terpana akan fenomena itu. Mungkin kita juga adalah orang yang akan terpesona, terlena dengan suasana fenomena seperti itu. Di mana disebutkan ketika Roh Kudus itu turun, ada bunyi angin yang keras, yang kencang. Tapi nggak ada angin gitu. Tapi mereka mendengarkan dan merasakan itu. Dan kemudian lidah-lidah api itu turun ke atas murid-murid. Satu orang. Itu adalah satu fenomena yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka saksikan. Tetapi murid-murid tidak berdiam diri. Murid-murid tidak menikmati keindahan daripada fenomena itu. Murid-murid tidak hanya terus berdiam diri di dalam kenikmatan, keintiman mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka keluar, mereka memberitakan akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, maka di situ disebutkan bahwa ketika murid-murid itu keluar, maka dia memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Itu yang disaksikan. Murid-murid mulai menyaksikan, mendeklarasikan tentang penyelamatan dan karya Tuhan di dalam sepanjang sejarah. Oleh sebab itu ketika gereja mengalami sebuah kebangunan, Roh Kudus terus bekerja kepada hati yang kosong. Nah, seorang hamba Tuhan dia mengatakan bahwa di dalam kebangunan rohani, Tuhan itu tidak peduli dengan bangku-bangku gereja yang kosong. Tetapi yang Tuhan peduli adalah bagaimana dia mengisi hati setiap orang yang kosong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari Pentakosta itu turun, murid-murid berani untuk keluar. Mereka tidak berdiam diri. Padahal murid-murid itu sedang menghadapi sebuah ketakutan yang besar. Paling tidak ada 4 ketakutan yang mereka harus hadapi di masa itu. Yang pertama adalah kekuatan politik yang diwakili oleh pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi ketika mereka mendengar Yesus adalah juru selamat, maka orang-orang tersebut harus ditangkap, dipenjarakan, bahkan mungkin dibunuh. Karena bagi orang Romawi, pemerintahan yang sejati itu adalah hanya kaisar. Kaisar itu adalah juru selamat. Maka jikalau engkau mau selamat, engkau harus mengikuti semua aturan dari pemerintahan Romawi. Jikalau mereka tidak mengikuti semua peraturan itu, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Itulah kekuatan politik yang ditakuti. Yang kedua, kekuatan agama yang diwakili oleh para pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi sangat membenci para pengikut Yesus. Mereka berusaha untuk menangkap mereka, merajam mereka, supaya mereka membungkam mulut para pengikut-pengikut Yesus, supaya tidak memberitakan tentang berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah kekuatan agama yang kedua. Yang ketiga yaitu kekuatan filsafat, di mana orang-orang Yahudi pada masa itu, orang-orang Yunani pada masa itu adalah orang-orang yang mempunyai intelektual yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa. Nah, bagi mereka ketika mereka mendengarkan berita tentang Injil keselamatan, Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, ini enggak masuk di dalam logik mereka, tidak masuk di dalam akal mereka. Bahkan berita penginjilan itu tentang Yesus Kristus itu adalah sebuah berita kebodohan yang tidak layak untuk diterima. Dan yang keempat, kekuatan yang paling besar adalah kekuatan daripada si jahat itu sendiri, yaitu si setan, yang akan selalu menghalangi pekerjaan Roh Kudus bagi murid-murid untuk berani keluar. Tetapi ketika Roh Kudus itu turun, semua kekuatan besar itu tidak dapat menghalangi pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus terus bekerja melalui gerejanya, melalui murid-muridnya sampai dengan hari ini. Kita bersyukur untuk karya Roh Kudus yang begitu luar biasa bagi kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang kita takuti di dalam hidup kita? Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita, apakah kita masih gentar dan takut untuk memberitakan Injil? Seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer, seorang pengkhotbah yang terkenal, dia mengatakan
bahwa tanpa kehadiran Roh Kudus, tidak ada yang namanya sebuah kebangunan rohani yang mungkin terjadi. Tidak ada hati yang benar-benar bertobat. Tidak ada gereja yang sehat dan hidup. Tidak ada penginjilan yang efektif. Dan tidak ada kehidupan Kristen yang benar. Kita membutuhkan Roh Kudus ini yang boleh mendobrak batasan-batasan itu. Ketakutan-ketakutan kita. Dan selanjutnya Tozer mengatakan, kalau kita memiliki Roh Kudus, maka kita memiliki keinginan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Roh Kudus ini memampukan kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Roh Kudus mau menjadi kita untuk seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bukan seturut dengan apa yang kita mau. Oleh sebab itu biarlah kita boleh bersama-sama meminta Roh Kudus yang boleh memberikan keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk bergerak keluar. Ada sebuah cerita daripada sekelompok ibu-ibu yang ada di China di akhir abad yang ke-19. Sekelompok ibu-ibu ini adalah sekelompok ibu-ibu yang mereka bersyukur sekali mereka boleh kenal Tuhan. Namun sekelompok ibu-ibu ini akhirnya mereka membagikan kehidupan mereka kepada orang-orang yang belum kenal kepada Kristus. Mereka bertekun, bersekutu, berdoa bersama-sama. Namun di dalam segala keterbatasannya, akhirnya sekelompok ibu-ibu ini mereka berdoa, mereka memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan boleh memberikan, mengirimkan hamba-hamba Tuhan. Supaya bangsa China ini boleh mengalami sebuah kebangunan rohani yang besar. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Nah, ketika awal abad 20, Tuhan membangkitkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan dari China yang menggoncang China dan juga Asia dan juga termasuk Indonesia. Di antaranya mungkin kita mengenal mereka seperti John Sung, seperti Wang Mingtao, Watchman Nee, Andrew G, Leland Wang, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang giat untuk bekerja bagi Tuhan. Mereka menembus dan menerobos segala ketakutan yang mereka alami. Mereka pernah mengalami di penjara, disiksa, tidak diberi makan, dan sebagainya. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Mari, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka diri kita. Supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya boleh memakai kita. Tuhan telah memberikan karunia rohani kepada setiap kita. Mari kita pergunakan. Mari kita pakai. Kiranya Roh Kudus itu juga boleh memberikan sebuah kebangunan rohani yang besar dalam kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, dan juga bagi bangsa kita. Sehingga kita diberikan sebuah keberanian untuk keluar memberitakan Injil. Kita tidak mau menjadi jemaat yang hanya duduk, diam, menikmati, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, bukan? Mari kita boleh bersama-sama, bergandengan tangan. Kita boleh melakukan semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan karunia yang besar kepada setiap kita. Dan yang ketiga, ketika Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid, Roh Kudus yang menyatukan seluruh umat percaya, Roh Kudus yang memberikan satu gerakan yang besar kepada para rasul untuk memberitakan akan Injil Tuhan kepada orang-orang yang berkumpul di sana. Nah, bagian yang ketiga adalah mereka diberikan yang namanya sebuah pemulihan dan pengharapan akan kerajaan Allah yang akan datang. Peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem membuat orang-orang yang ada di sana terdiri dari dua kelompok pada akhirnya. Satu kelompok adalah satu kelompok yang menolak, yang menyindir, yang meragukan. Dan di dalam ayat yang ke-13 yang tadi kita baca, bahwa mereka itu menganggap murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk anggur. Mereka mabuk. Ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok yang sinis, kelompok yang tidak mau bertanya, kelompok yang tidak percaya, kelompok yang menganggap bahwa murid-murid itu sedang mabuk anggur manis. Dan kelompok yang kedua adalah satu kelompok daripada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem maupun yang ada di luar Yerusalem. Mereka juga adalah orang-orang yang percaya, yang bukan non-Yahudi, yang percaya kepada Allah Yahweh. Mereka mengikuti itu dan mereka adalah orang-orang yang bingung, tercengang-cengang, heran, takjub akan fenomena tersebut
Sehingga mereka bertanya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bukankah mereka semua ini adalah orang Galilea? Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa ketika mereka berkata-kata menceritakan tentang Kristus Yesus, mereka bisa mengerti akan apa yang dikatakan oleh para murid. Ini adalah sebuah hal yang sangat menakjubkan. Dan Petrus berkhotbah di situ. Dia memberitakan tentang Yesus itu yang kamu salibkan, yang kamu bunuh. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ketika mereka mendengarkan khotbah daripada Petrus di dalam ayat-ayat selanjutnya, maka ada satu pertanyaan dari mereka. Bahwa hati mereka itu sangat terharu. Hati mereka itu seperti tertusuk-tusuk oleh firman Tuhan. Mereka bertanya, apakah yang harus kami lakukan? Ini adalah sebuah respon yang baik. Ketika mereka mendengarkan berita Injil itu, mereka bertanya, apakah yang harus kami lakukan? Bukan seperti kelompok yang tadi, yang satunya yang menolak, yang tidak mau bertanya, yang sinis, yang meragukan itu. Maka Petrus menjawab bahwa bertobat dan beri dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang rusak. Kita adalah orang-orang yang tidak selayaknya bisa menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan itu. Tetapi Roh Kudus itu turun yang boleh melembutkan hati kita. Tuhan adalah Allah yang selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut kita. Sekalipun kita adalah orang yang rusak, kita orang yang hancur, kita adalah orang yang penuh dengan dosa yang tidak beres dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau memakai kita untuk memberikan sebuah kebangunan rohani yang besar, sebuah kesadaran yang besar, sebuah pertobatan dan kerendahan hati bagi kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Finney, dia mengatakan bahwa kebangunan rohani itu adalah pembaharuan kesadaran akan dosa dan pertobatan yang diikuti dengan keinginan yang kuat untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ini artinya bahwa kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang mendalam. Siapakah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita adalah orang yang layak di hadapan Tuhan? Seorang ibu yang mempunyai suami dan Tuhan sungguh sangat memberkati ibu ini dengan anak-anak yang diberikan, dan kehidupan ibu ini bersama dengan keluarga, mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, dan ibu ini adalah ibu yang setia melayani Tuhan. Dalam kehidupan pernikahannya, dia berusaha untuk membangunnya dengan baik. Namun ketika usia pernikahannya beranjak 21 tahun, maka pernikahannya menjadi hancur. Dan selama dia membangun kehidupan rumah tangganya selama 21 tahun, menjadi sia-sia. Dia dan suaminya bercerai. Dan ibu ini karena dia merasa malu, dia merasa gagal, akhirnya dia memutuskan untuk pindah keluar kota. Dia ingin supaya dirinya bisa dipulihkan. Dia ingin mencari ketenangan, dia ingin mencari kedamaian. Nah, ketika dia berada di kota yang lain, dia tetap pergi ke gereja, sekalipun dengan hati yang hancur. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan mengapa hidupnya seperti ini. Dan dia juga bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di sana, dengan pergumulan dia. Nah, namun ada satu hamba Tuhan yang memberikan satu rekomendasi kepada dia, memperkenalkan seorang duda yang tampan kepada dia. Dan ibu ini dia akhirnya berkenalan dan akhirnya mereka berkencan. Nah, setelah sekian waktu berjalan, nah mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya, pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah kembali. Dan sebelum menikah, sang ibu ini dia masih punya orang tua. Lalu dia ingin menelepon dan memberitahukan papa mamanya. Dan dia telepon, "Papa, Mama, saya mau menikah lagi dengan seorang duda."
Tetapi di ujung telepon itu papa mamanya ingin memberitahukan kepada sang anak ini, "Nak, bolehkah engkau menunda pernikahanmu? Ajaklah calon suamimu itu ke sini supaya kami mengenalnya terlebih dahulu." Nah, kalau kita sebagai orang tua, apa yang akan kita lakukan? Kita mungkin seperti itu ya. Kita berusaha untuk mengenal calon mantu daripada anak-anak kita. Tetapi karena sang ibu ini, wanita ini dia sangat mendesak, dia tidak bisa pulang ke kota di mana ayahnya tinggal, dan akhirnya dia menjalankan pernikahannya itu. Dan setelah mereka menikah, kurang dari 24 jam. Sang ibu ini, wanita ini begitu terkejut bahwa dia telah salah menikah. Dia telah melakukan satu keputusan yang salah, di mana dia telah menikah kepada laki-laki yang bisa mengancam jiwanya. Nah, ketika dia mengetahui hal itu, maka hatinya semakin hancur. Dan tidak lebih daripada 1 bulan, akhirnya dia bercerai dengan suaminya. Dia makin stres, dia makin pusing, dia makin hancur, dia makin galau. Apa yang harus dia lakukan lagi? Bagaimana dia akan menjalani hari-hari ke depan? Dia malu sekali dengan hidupnya. Dia ingin pulang ke rumah papa mamanya, tapi dia takut. Kalau kita punya anak yang demikian, kita mau terima dia enggak? Wanita ini juga punya ketakutan itu. Dia mau pulang, pasti akan dicaci maki, pasti akan dihina, diusir, bahkan ditolak. Tapi dia bertekad, dia mau pulang. Dia tetap pulang. Dengan hati yang galau dia pulang. Terus bergumul hatinya. Dan sampai di depan rumah itu. Waktu sampai di depan rumah, ternyata papanya itu sudah menunggu di depan pintu. Hatinya makin kecut. Dia siap untuk menerima segala konsekuensi dari papa mamanya. Mungkin tuduhan, tudingan, penghakiman kepada dia, penolakan yang mungkin dia terima. Tetapi ketika papanya melihat dia, papanya lari dan memeluk anaknya yang dia kasih itu. Dengan satu dekapan yang begitu hangat. Dan anaknya, wanita ini, dia begitu kaget. Dan dia mendengar sebuah bisikan yang lembut dari sang papa. Welcome home. Welcome home. Ketika dia mendengar itu, maka hatinya menjadi luluh. Dia yang tadinya merasa malu, dia merasa tak akan dihukum, dihina, dituding dan sebagainya. Maka dia pada waktu dia mendengar kalimat itu, dia hanya mendapatkan sebuah cinta dari papanya yang tanpa syarat. Pelukan papanya pada saat itu adalah satu tanda penerimaan yang paling dalam yang pernah dia rasakan sepanjang umur hidupnya. Dan itulah yang membuat dia yang tadinya hancur tapi diterima oleh papanya. Yang tadinya dia betul-betul hidupnya kacau balau, tetap diterima oleh papanya, dicintai oleh papa mamanya. Dan dia merasa seperti orang yang dibuang, tetapi dia tetap diterima oleh papa mamanya. Dan dia begitu takjub akan kasih papanya yang begitu luar biasa. Sampai dia mengatakan begini, ayah saya itu bukan Tuhan. Namun dia menunjukkan kepadaku seperti apa Tuhan itu pada waktu itu, pada hari itu. Saya sangat bersyukur Tuhan menerima saya apa adanya. Orang yang tersakiti, orang yang terluka, orang yang hancur. Nah, wanita ini adalah seorang anak hamba Tuhan yang terkenal. Wanita ini bernama Ruth Graham, anak daripada pendeta Billy Graham. Dia menyaksikan kehidupan dia yang rusak, yang bobrok. Tetapi dia disambut oleh papanya yang penuh kasih. Sebuah gambaran seperti inilah hidup kita yang hancur di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita adalah orang yang diterima oleh Dia. Karena Roh Kudus yang telah melembutkan hati kita. Allah Bapa selalu membuka tangannya buat kita. Dia selalu menerima kita apa adanya. Dan Dia ingin memeluk kita dengan erat. Dan menyambut kita dan mengatakan, welcome home untuk kita semuanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap minggu kita beribadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita mengaku dosa kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi apakah setiap minggu hal-hal tersebut yang kita lakukan membuat kita makin bertumbuh, membuat kita makin bergairah terhadap kecintaan kita kepada firman Tuhan? Apakah kita menantikan suara Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya? Ataukah kita menganggap suara Tuhan itu seperti sesuatu hal yang sangat mengganggu hidup kita? Apakah kita tidak perlu firman Tuhan, kita hanya butuh seminggu sekali? Apakah kehidupan kita seperti itu? Apakah kita mengizinkan Roh Kudus itu terus memerintah seutuhnya di dalam hidup kita, yang menguasai kita, yang membentuk kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembentukan Tuhan seringkali memang tidak nyaman. Saya mau mengatakan sebuah kalimat begini. Kebenaran ketika disingkapkan kepada kita, itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan bagi kita. Tetapi kebenaran itulah yang justru memulihkan kita. Saya ulangi. Kebenaran yang disingkapkan kepada kita, itu terlalu sering menyakitkan kita. Karena kita tidak adalah orang-orang yang tidak mau dibongkar dosa kita. Dan itu menyakitkan kita. Tetapi kebenaran itulah yang justru memulihkan kita. Roh Kudus memulihkan hubungan kita antara Bapa dengan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang mau dipulihkan, yang terus mengalami sebuah transformasi oleh Roh Kudus? Jikalau kita setelah ibadah ini, kita pulang, hidup kita menjadi ya seperti biasa saja, kita menjalani hari-hari seperti biasanya, dan kita tidak mempunyai sebuah gairah untuk semakin mencintai Tuhan, maka kita adalah orang Kristen yang paling kasihan. Kita adalah orang Kristen yang tidak pernah mengalami yang namanya hidup ditransformasi oleh Roh Kudus. Kita adalah orang yang tidak pernah mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pasangan kita? Apakah kita rindu keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan? Suami, istri, anak-anak kita, menantu kita, mertua kita. Biarlah kita meminta Tuhan yang boleh memulihkan melalui diri kita terlebih dahulu. Dan kita boleh bersama-sama berrekonsiliasi dengan Tuhan. Dan kemudian kita bergerak keluar. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang boleh dipulihkan oleh Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dan mengajak kita kembali. Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, mengajak kita untuk bersatu. Tuhan yang menyatukan seluruh umat percaya di segala tempat dan di segala abad. Termasuk kita hari ini yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Namun Tuhan yang menyatukan kita di dalamnya. Dan Tuhan juga yang mau menggerakkan kita untuk terus menerus menyaksikan pengalaman hidup kita. Mungkin hidup kita waktu berjumpa dengan Kristus adalah suatu pengalaman yang tidak spektakuler. Hal yang biasa. Tetapi kita bisa menceritakan pengalaman hidup kita. Waktu kita pertama kali bertemu dengan Kristus. Kepada orang-orang yang belum kenal kepada Dia. Dan kita juga akan mendapatkan sebuah pemulihan dan pengharapan akan kerajaan Allah di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita melalui firman-Nya pada siang ini buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Boleh bersama-sama mengingatkan kami, siapakah kami ya Tuhan? Orang yang tidak layak, orang yang penuh dengan kerusakan yang total. Tetapi justru Engkau yang memulihkan kami. Melalui Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati kami. Sehingga kami boleh mengalami sebuah transformasi bersama dengan Kristus. Ajar kami ya Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu bukan hanya diri kami, tetapi keluarga kami pun juga dipulihkan oleh Engkau. Berkatilah kehidupan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, mertua kami, keluarga besar kami. Tuhan berkatilah sehingga terjadi sebuah pemulihan yang nyata, yang Tuhan boleh nyatakan melalui diri kami.
dan Tuhan yang sungguh mengutus kami di tengah-tengah keluarga menjadi saksi bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.